Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ustazah Yeni di sini dan kita akan belajar bersama tentang hereditas manusia. Nah, sebelumnya apa yang kalian pikirkan tentang gambar ini? Ada bunga mawar merah, mawar putih, dan mawar pink. Kok bisa ya ada warna pink gitu ya? Kok bisa ya di antara bunga merah putih kok bisa ada pink itu kayak gimana? Ada yang tahu nggak? Kalau ada yang tahu langsung aja ya tulis di kolom komentar. Terus selanjutnya sebelum kita lanjut, yuk kita main game dulu yuk ya. Gamenya kali ini adalah pegang apa gitu. Contoh dulu. Hari ini Ustazah Yeni sedang pegang mata. Kemudian setelah pegang mata enaknya pegang apa ya? Oh oke. Selanjutnya pegang arloji. Setelah pegang arloji kita pegang apa ya? Oh selanjutnya kita pegang tas gitu. Nah itu ya contohnya. Sekarang pertanyaannya adalah sekarang Ustazah Yeni sedang pegang buku. Selanjutnya, Ustazah Yeni enaknya pegang apa ya? Langsung aja ditulis di kolom komentar, oke? Nanti Ustazah pilih yang benar, langsung Ustazah kasih 1 poin, oke? Lanjut nih, sekarang ya. Dalam hereditas manusia ada yang namanya materi genetik. Nah, materi genetik itu terbagi menjadi 3 bagian ya, yaitu ada kromosom, ada gen, dan DNA. Kira-kira bedanya apa sih antara ketiganya ini? Nah, ini adalah gambar kromosom. Nah, di dalam kromosom itu ada bagian-bagiannya. Yang pertama, ini di bagian tengah sini. Di bagian tengah sini terdapat yang namanya sentromer. Sentromer itu apa? Sentromer itu adalah pusatnya ya, titik tengahnya yang mana di dalamnya terdapat benang spindle yang berperan dalam pembelahan sel gitu, pada saat pembelahan sel. Nah, terus di bagian sini nih ya, ini tuh namanya adalah lengan kromosom. Dan yang di ujung-ujung sini ya, di ujung-ujungnya itu terdapat yang namanya telomer. Telomer ini berfungsi menjaga sebagai pengunci agar apa? Agar yang ada di dalamnya itu tidak berhamburan. Nah, di dalamnya emangnya ada apa aja sih gitu ya? Di dalamnya emangnya ada apa aja sih ya? Nah, di dalam lengan kromosom itu tuh ada yang namanya pita. Kira-kira bentuknya tuh kayak ini nih. Kayak yang ada di gambar ini nih ya. Nah, di sini nih pita-pita ini itu tuh ada titik-titik yang mana disebut dengan kromomer. Kromomer itu di dalamnya kan ada kayak titik-titik gitu ya. Titik-titik ini ada kromomer. Kromomer itu di dalamnya terdapat yang namanya lokus ya, atau ruang. Di dalam lokus itu, di dalam ruang ini terdapat apa? Terdapat gen. Nah, gen itu tuh kan di dalamnya gen nih ya. Gen itu terdapat ini yang disebut gen. Nah, ya di sini tuh gen disebut gen. Gen itu ada kode-kodenya yang mana itu menentukan pewarisan sifat ya. Yang mana gen itu nanti menentukan pewarisan sifat gitu. Nah, dari di dalam gen itu tuh
terdapat atau tersusun dari basa-basa nitrogen, yang mana basa-basa nitrogen itu disebut dengan DNA gitu. Jadi kalau bisa disimpulkan DNA itu adalah deoksiribonukleat acid gitu. Nah, kalau bisa disimpulkan berarti itu gini. Di dalam sel ya, ini kan ada sel ya, ini sel. Di dalam sel itu ada intinya. Inti sel itu disebut dengan nukleus. Di dalam nukleus terdapat yang namanya kromosom ya. Di dalam kromosom itu ada yang namanya gen ya. Di dalam gen itu tuh ada nih ya, ada kode-kode yang mana itu menentukan pewarisan sifat atau kode-kode ini ya, ada T, A, G, T, C, ini disebut dengan DNA gitu. Jadi di dalam kromosom itu ada gen dan DNA, dan kromosomnya terletak di nukleus. Nukleus itu inti sel terdapat di dalam sel gitu. Oke, selanjutnya kita masuk ke persilangan. Istilah-istilah penting ya. Jadi kita sebelum lanjut ke persilangan, kita belajar dulu apa aja sih istilah-istilah penting yang ada dalam persilangan. Yang pertama itu ada yang namanya parental. Parental itu adalah induknya, ibaratnya kayak ibunya, parentnya gitu. Terus selanjutnya ada filial yang disimbolkan dengan huruf F, itu adalah anak. Dan yang ketiga itu ada gen. Gen itu unit terkecil dalam pewarisan sifat. Terus yang keempat ada alel. Alel itu gen yang terletak pada lokus yang sama. Sedangkan ini gen dominan itu adalah sifat yang menutupi sifat lain pada gen yang sealel. Biasanya gen dominan ini disimbolkan dengan huruf besar. Misalnya H besar, M besar gitu-gitu. Terus istilah penting lainnya ada gen resesif. Kalau yang tadi yang dominan itu yang menutupi, kalau resesif itu yang ditutupi ya. Jadi ini sifat yang ditutupi sifat lain pada gen yang sealel. Biasanya kalau tadi pasangannya tuh H besar, pasangannya di sini tuh H kecil. Kalau di situ ada M besar, di sini M kecil gitu. Terus selanjutnya ada genotip. Genotip itu sifat yang tidak tampak dari luar. Biasanya ini diwakili dengan huruf-huruf. Biasanya gini, M besar, M kecil, H besar, H kecil, K besar, K kecil. Ini disebut dengan genotip, yang mana dia tidak bisa tampak, tidak bisa kita rasakan. Berbeda dengan fenotip, sifat yang tampak dan bisa dirasakan. Contohnya kayak manis, terus keriting rambutnya misalnya, terus apa lagi, halus, terus banyak lah ya, merah kan kelihatan ya, merah, putih, pink gitu, dan seterusnya. Kalau gen intermediate itu apa? Gen intermediate itu gen yang sifatnya itu sama-sama kuat. Jadi tidak ada yang lebih kuat atau tidak ada yang lebih lemah, tapi sama-sama kuat. Gen yang sama-sama kuat disebut dengan gen intermediate. Nah, setelah kita tahu sifat-sifat penting, kita masuk ke dalam macam-macam persilangan. Macam-macam persilangan itu ada monohibrid dan dihibrid. Di mana pada monohibrid ya, di sini pada monohibrid itu adalah namanya juga mono, berarti kan satu ya, satu sifat beda. Di dalam persilangan monohibrid terbagi menjadi dua bagian, yaitu ada monohibrid dominan penuh dan monohibrid intermediate gitu. Nah, satu sifat beda itu maksudnya kayak gimana? Contohnya kayak gini, bunga mawar. Bunga mawar kan ada yang merah, ada yang putih. Jadi cuma satu sifatnya yang beda, yaitu dari warnanya saja. Berbeda dengan persilangan dihibrid. Dihibrid ini dua atau lebih sifat beda, berarti ada dua yang beda sifatnya. Contohnya di kacang kapri. Kacang kapri berwarna hijau kulit halus disilangkan dengan misalnya kacang kapri berwarna kuning kulitnya keriput kayak gitu. Jadi ada dua perbedaannya. Yang pertama warnanya yaitu hijau dan kuning, terus ini teksturnya, tekstur kulitnya halus dan keriput gitu. Jadi ada dua yang beda gitu.
Next, kita masuk ke contoh soal yang monohibrid dominan penuh. Dominan berarti yang ini ya, dominan penuh. Nah, ini persilangan antara bunga mawar merah yang mana di sini disimbolkan dengan M besar dengan bunga mawar putih yang disimbolkan dengan M kecil dengan gen M bersifat dominan penuh ya. Di sini sifatnya yaitu dominan penuh terhadap M kecil. Lakukan persilangan sampai F2. Maksudnya persilangan sampai F2 berarti nanti kita silangkan sampai F1 disilangkan dengan F1 sehingga menghasilkan F2 gitu. Oke. Kita tulis dulu ya. Yang pertama kita tulis parentalnya. Parentalnya yaitu bunga mawar, langsung mawar saja ya. Mawar merah dan mawar disilangkan dengan mawar putih ya. Dimana di sini kita temukan genotipnya. Genotip itu yang tidak tampak ya, yaitu lambangnya. Kalau mawar merah itu M besar. Kalau mawar putih itu M kecil gitu. Nah, kemudian setelah kita tahu genotipnya, maka selanjutnya kita tentukan gametnya gitu. Di sini diterangkan ya, temukan gametnya. Gamet itu kayak gimana? Gamet itu yang berpasangan kita pisahkan. Jadi yang ini kan M besar, kita pisahkan menjadi M besar, M besar gitu. Terus M kecil, M kecil. Jadi dipisahkan. Kalau genotip itu berpasangan, kalau gamet itu dipisahkan. Setelah dipisahkan kita silangkan ya dengan persilangan pelangi. Maksudnya gimana? Kayak gini. M yang depan ini disilangkan dengan M kecil. Terus yang depan dengan M kecil yang belakang. Kemudian setelah itu nih ya, M yang kedua disilangkan dengan M yang pertama yang kecil dan gini. Nah, setelah disilangkan seperti ini, kita akan mendapatkan genotipnya, genotip filialnya yaitu F1-nya. Ada banyak nih ya genotipnya ya. Ada M besar, M kecil ya. Yang ini yang hijau ya, yang pertama, kemudian hijau yang kedua M besar, M kecil. Kemudian yang merah M besar, M kecil, M besar, M kecil gitu. Karena dia ini dominan penuh, setiap ada yang ada M besarnya maka dia akan berwarna merah. Sehingga dari sini kita dapatkan keturunannya semuanya berwarna merah gitu. Nah, karena pertanyaannya sampai F2, maka kita silangkan F1 dengan F1. F1 disilangkan dengan F1 untuk menghasilkan F2 gitu. Ya udah, kita silangkan lagi gitu. Tadi kan F1-nya adalah M besar, M kecil ya, disilangkan dengan M besar, M kecil gitu. Ini genotipnya. Kemudian kita tentukan gametnya. Gametnya yaitu kita pisah yang bersama tadi ya, M besar, M kecil. Terus disilangkan dengan M besar dengan M kecil gitu. Nah, setelah kita pisahkan, kita silangkan dengan pelangi lagi kayak tadi. Nih yang depan dengan yang belakang. Kemudian yang belakang dengan depan, belakang dengan belakang. Nah, maka kita akan mendapatkan hasilnya yaitu M besar yang pertama, M besar, kemudian hijau yang kedua M besar, M kecil. Kemudian yang merah pertama M kecil, M besar, dan M kecil gitu. Nah, gini ya. Nah, setiap yang ada M besarnya maka itu hasilnya menjadi merah. Tapi kalau M kecil semua itu menjadi putih. Maka dari sini yang pertama merah ya, M besar semua. Ini merah juga. Kemudian ini merah dan yang ini putih
gitu ya. Nah, sehingga perbandingan fenotipnya, ini hasilnya ya, ini adalah F2-nya. Sehingga kita bisa membuat perbandingan. Perbandingan yang pertama fenotip dulu. Perbandingan fenotip. Fenotip itu yang tampak, yaitu merah, 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 putih. Berarti 3:1. Kemudian kalau genotip yang huruf-hurufnya menjadi gimana? Ini 1, terus ini karena ini sama ya, jadi ininya 2, terus yang ini 1 gitu. Nah, kalau ditanyakan misalnya perbandingan fenotipnya berapa, maka dijawab 3:1. Kalau ditanyakan genotipnya berapa, 1:2:1 gitu. Nah, selanjutnya kita masuk ke soal berikutnya, yaitu monohibrid intermediate. Seperti kita tahu pada istilah penting tadi, kalau intermediate itu sama-sama kuat ya. Jadi tidak ada yang lebih kuat atau lebih lemah, tidak ada, tapi sama-sama kuat gitu. Nah, kayak gimana? Kita baca soalnya. Persilangan antara bunga mawar merah M besar dengan bunga mawar putih M kecil dengan M besar dan M kecil itu tuh sama-sama merupakan gen dominan. Lakukan persilangan sampai mendapatkan F2. Berarti nanti kita setelah mendapatkan F1 kita silangkan lagi dengan sesamanya. Gitu ya. Oke, kita tulis dulu. Yang merah ya di sini. Oh, belum pensilnya. Yang merah kita silangkan dengan yang putih ya. Ini fenotipnya ya, atau yang akan kita silangkan. Nah, selanjutnya kita tulis tuh genotipnya, yaitu kalau merah itu M besar, kalau yang putih itu M kecil. Ini adalah genotip. Nah, setelah kita tentukan genotipnya, kita tentukan gametnya. Gametnya yaitu yang bersama dipisahkan M besar, disilangkan dengan M kecil, gitu. Nah, setelah kita tentukan gamet, maka kita bisa tentukan keturunan F1-nya. Di sini disilangkan dengan cara pelangi seperti tadi ya. Yang merah, kemudian yang kuning. Oke, yang merah pertama disilangkan menghasilkan M besar, M kecil, kemudian merah yang kedua M besar, M kecil, kemudian kuning, yang kuning M besar, M kecil, terus yang kuning yang kedua M besar, M kecil. Sehingga di sini kita bisa menentukan hasilnya, hasil keturunan F1-nya yaitu M besar, M kecil. Karena di sini semuanya dominan ya, gennya itu dominan semuanya, maka hasilnya adalah warnanya semuanya menjadi pink atau merah muda. Merah muda atau pink, karena ini percampuran ya. Jadi merah sama putih jadi pink gitu, nggak bisa merah atau putih karena ini semuanya sama-sama kuat gitu. Nah, setelah kita temukan keturunan F1-nya, untuk mendapatkan F2 maka kita silangkan sesamanya. Maka F1 disilangkan dengan F1 gitu. Nah, di sini F1-nya adalah apa? M besar, M kecil. Maka M besar, M kecil kita silangkan dengan M besar, M kecil gitu. Nah, ini genotipnya ya, genotipnya. Nah, setelah ditentukan genotip, kita tentukan gametnya. Gametnya dipisahkan yaitu M besar, M kecil disilangkan dengan M besar, M kecil. Setelah itu kita akan mendapatkan keturunan F2-nya dengan cara disilangkan dengan pelangi gitu ya. Kita silangkan dulu nih di sini warna merah. Nah, merah nih. Kemudian sama hijau deh.
Gimana hasilnya nak ya? Yuk, yang merah yang pertama menjadi M besar, keturunan F2-nya adalah M besar dengan M besar. Kemudian yang merah kedua M besar, M kecil. Kemudian M kecil, M besar. Dan ini yang hijau terakhir M kecil gitu. Nah, di sini yang merah, yang M besar, maka di sini adalah warnanya merah, ya. Kemudian yang M kecil berwarna putih. Nah, sedangkan M besar M kecil di sini ya sama ya. Maka ini warnanya adalah merah muda. Maka di sini bisa didapatkan perbandingan fenotip dan genotipnya kayak gimana? Fenotip itu yang tampak, berarti yang warna ya. Merah 1, merah mudanya itu 2, terus yang putih itu 1. Jadi 1 banding 2 banding 1 gitu. Sedangkan yang genotip itu yang huruf ya, berarti 1 banding 2 banding 1. Jadi inilah perbedaan antara monohibrid intermediat dan monohibrid dominan penuh gitu ya. Baik, sekian penjelasan tentang hereditas manusia part 1. Maka kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya untuk yang ini ya nak ya, untuk yang persilangan di hibrid ya, karena ini nanti terlalu panjang gitu. Sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir. Semoga bermanfaat. Jika ada yang ditanyakan langsung saja hubungi ke Ustazah Yeni ya lewat WhatsApp. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.